zidni ilman warzuqni. Ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Baca surah apa lagi? Al-Fatihah sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izaja. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, pada siang hari ini kita belajar apa? Dengan fikih. Jadi mau belajar fikih atau sejarah Islam? Ada bukunya, pinjam Pak Ustaz? Pinjam sebentar dulu ya. Tarikh Islamnya ini? Ini sama? Oh beda ya. Sampai halaman berapa? Ini udah paham ini? Udah pernah diceritain? Udah. Hah? Udah. Sampai halaman berapa kita belajarnya? Tadi SKI-nya ada sampai halaman berapa? Sini kayak. Ini.
Yang sonoy. Oh, Ini. ini ya. Baik. Okey. Nabi Muhammad pada usia. Okey, masih ada yang salah ya? Surat-surat ini benar semua. Yang pertama. Okey. Baik, terima kasih. Ayah silakan duduk. Silakan duduk. Kita bercerita dulu sebentar ya. Yang namanya kita enggak nampak Ustaz, enggak nampak. Duduk di bawah ke situ aja. Yang namanya kita belajar sejarah Islam itu tentu kita butuh cerita ya. Siapa yang dah pandai bercerita sini? Udah ada yang pandai cerita? Cerita sama orang tuanya tadi belajar di sekolah. Emak saya tadi belajar di sekolah belajar tarikh Islam. Itu sudah namanya cerita ya. Tapi ini beda ceritanya. Kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengenal Rasulullah? Kenapa kita perlu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu apa alasannya? Kalau mau kentut di luar lah. Siapa yang tahu? Apa alasannya? Ya, salah satu alasannya ialah karena Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Untuk apa ia diberi petunjuk? Untuk sebagai petunjuk untuk manusia yang lain. Supaya apa Pak Ustaz? Supaya semuanya tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita perlu mengenal sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulanya dia itu sering menyendiri. Di mana dia menyendiri? Di gua Hira. Ya. Jadi memang ketika kita tuh lagi lagi pengen beribadah itu butuh yang namanya ketenangan ya. Jangankan waktu ibadah, waktu belajar juga kita butuh ketenangan. Bisa enggak kita belajar di tengah pasar? Kenapa enggak bisa? Ya, ribut bising. Ya kan? Nah, yang paling bagus tempat belajar itu ialah yang tenang. Maka Nabi Muhammad SAW ya beribadah di Gua Hira, ya kan, pergi menyendiri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Haruskah kita pergi ke Gua Hira juga untuk mengenal Allah pada sekarang? Perlu enggak kira-kira? Enggak perlulah. Tapi kalau kita sanggup ke sana enggak apa-apa. Kenapa? Perlu kita mengenal tempat yang dijadikan oleh Rasulullah SAW kebiasaan menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sekarang kita bisa tak mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa kita bisa? Ya, karena kita sudah tahu caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan beribadah. Ya, di mana kita beribadah bagi yang laki-laki? Di mana? Di masjid. Ya, tempat-tempat orang yang bersujud kepada Allah. Kalau perempuan di mana? Boleh. Ya, boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Ya. Nah, dari sekian lama ia menyendiri di Gua Hira, akhirnya turunlah wahyu yang pertama. Tahu wahyu? Ya, firman Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau firman Allah Subhanahu wa taala ini ya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa dan ia berada perkataannya di atas perkataan manusia. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ni, misal kalau Ustaz bilang misalnya kita belajar dengan baik, kira-kira dapat pahala tak kita? Ha? Dapat pahala tak? Tidak dapat pahala. Berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ni, apa firman yang pertama diturunkan? Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ini kita ulangi, kita dapat pahala atau tidak? Ya, tak dapat pahala. Itulah perbedaannya kalam Tuhan dengan kalam manusia. Ya, paham ya? Makanya kita mesti rajin-rajin membaca Al-Quran. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali surah Al-Alaq 1 sampai 5, di mana diturunkan? Di Gua Hira. Saat kapan? Saat umur berapa Rasulullah menerima wahyu pertama ini? Ada yang tahu? Umur berapa? Ya, 40 tahun. Apakah saat wahyu pertama ini Nabi Muhammad sudah menikah atau belum? Sudah menikah dengan Siti Khadijah. Ya. Nah, setelah ia menerima wahyu, kira-kira kejadian yang luar biasa ini, ya kan? Kira-kira menerima wahyu itu kejadian luar biasa atau biasa saja? Ya, luar biasa. Bayangkan, ya kan? Kenapa luar biasa Pak Ustaz? Karena kejadian itu sungguh di luar kebiasaan manusia. Ya, kenapa? Karena bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, kenapa bertemu malaikat Jibril? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia bertemu? Ya, karena yang menyampaikan wahyu atau firman Allah itu melalui malaikat Jibril. Bisa tak Allah Subhanahu langsung menyampaikan wahyunya? Bisa. Tetapi kenapa tidak langsung? Karena mesti harus ada perantara. Ya, napa saudara? Kenapa? Karena tak sanggup makhluk kita untuk menghadap cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar cerita Isra Mi'raj kan? Jangankan kita, malaikat Jibril saja, tahu malaikatnya kan? Begitu hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup naik ke Sidratul Muntaha. Yang hanya sanggup siapa? Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi betul. Jadi sebagai istri yang setia, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kemudian ia merasa ketakutan, maka Siti Khadijah datang untuk menenteramkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Turunnya surah wahyu pertama tadi kapan? Ya, biasa dengan kita kenal dengan tanggal 17 Ramadan. Ikut nuzul Al-Quran kan? Ada buat peringatan 17 Ramadan. Di masjid-masjid biasanya dikasih itu. Anak-anak ini cuma untuk bukan apa? Anak-anak yang biasanya yang sudah mengkhatamkan Al-Quran, ya kan? 17 Ramadan itu dibuat acara, dikasih hadiah. Ya. Jadi pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Kenapa kita di sini digunakan 610 Masehi? Kenapa? Ada yang tahu? Karena tahun Hijriah waktu itu belum ada. Kapan adanya tahun Hijriah itu apa Ustaz? Nanti ketika Nabi Muhammad, ya kan, sudah menerima wahyu,
banyak sahabatnya, kemudian sahabatnya banyak-banyak disiksa, barulah mereka hijrah. Nah, semenjak mereka hijrah, di situlah mulai ditetapkan adanya tahun Hijriah. Jadi sebelum itu Pak Ustaz, enggak ada tahun Hijri, ya, yang baru ada namanya tahun Masehi. Sekarang tahun berapa Masehinya? Tahun 2025 Masehi. Paham ya? Okey. Baik. Jadi semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyebarkan Islam, kira-kira ke siapa dulu Nabi Muhammad ni menyebarkan agama Islamnya? Ke siapa? Ya, ke kerabatnya, kepada keluarganya. Nah, begitu juga dengan kita. Maka yang mesti kita utamakan dulu untuk mendakwakan Islam ini ialah keluarga kita. Siapa keluarga kita? Kalau ada abang kita, kalau ada adik kita. Apa yang kita ajarkan? Bisa belajar Iqra, bisa membaca Al-Quran, dan bisa belajar solat, wudu. Itu bisa Pak Ustaz. Jadi seperti itu yang mesti kita ajarkan kepada kerabat dan keluarga kita. Ya, tentunya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ayat-ayat yang biasa diturunkan oleh Allah saat Nabi Muhammad berada di Mekah itu biasa disebut dengan surah apa? Ya, biasa disebut dengan surah Makkiyah. Ya, surah-surah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Jadi setelah Nabi Muhammad tadi menerima surah Al-Alaq, ayat berikutnya itu, kalau surah Al-Alaq ni berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Tentang penciptaan manusia. Kenapa kita belajarnya dari situ Pak Ustaz? Supaya manusia itu tahu diri. Tahu diri? Ya, kita mengenal diri kita. Kenapa? Kita sebelumnya yang tidak ada menjadi ada. Ada enggak kita sebelum diciptakan oleh Allah? Ada atau tidak? Enggak ada. Setelah Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan, kemudian turun ke muka bumi, ya kan. Nah, kemudian beranak pinak, barulah kita dijelaskan dari mana kita berasal. Dari al-alaq, dari segumpal darah. Ya. Jadi gitu ya. Nah, setelah menerima, enggak apa-apa sambil bareng ya. Jadi setelah menerima tu nanti dikasih lagi, turun lagi firman Allah kepada Nabi Muhammad itu surah Al-Muddatsir. Nah, Al-Muddatsir ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, artinya memberi peringatan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu masih belum menyebarkan, masih belum bercerita kepada yang lainnya. Tapi ketika Allah perintahkan untuk menyebarkannya, maka turunlah ayat ini dalam surah Al-Muddatsir. Setelah itu apa lagi? Surah Al-Qalam. Tahu Al-Qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, setelah itu apa lagi? Baru surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, ya kan? Ini kalau kita ni apa ini biasa surah Al-Muzammil ni? Menjelaskan sedikit banyak tentang beribadah pada saat tengah malam, di saat orang-orang tertidur lelap. Nah, di saat-saat seperti itulah kita mesti bangun untuk melaksanakan solat tahajud, ya kan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira semua manusia tak yang seperti itu? Nah, hanya orang-orang Islam saja. Kalau tak Islam Pak Ustaz, ada yang sibuk bekerja mencari dunia, ada yang sibuk terlelap. Ya. Nah, jadi gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini Pak Ustaz? Berapa lama surah-surah Makkiyah diturunkan?
Atau berapa lama? Masa sampai 20? Enggak sampai 20. Pokok duanya benar. Ya, 12 tahun 3 bulan 13 hari. Ya. Nah. Okey. Kira-kira dah faham ya? Apa lagi yang belumnya? Jadi Nabi Muhammad tu dia menyebarkan agama Islam ni berdasarkan kehendak dia sendiri atau menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan seenaknya. Makanya kalau ada orang yang mengaku menerima wahyu, maka perlu dipertanyakan. Kenapa perlu dipertanyakan Pak Ustaz? Ya, karena memang sudah akhir zaman ini banyak orang yang mengaku berbagai macam. Ada yang mengaku sebagai malaikat, ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ada yang mengaku sebagai apa lagi? Nabi. Ada yang mengaku banyak sebagai macam-macam, mengaku malaikat ya kan? Ada yang mengaku sebagai malaikatnya juga ya kan. Nah, akhir zaman memang seperti itu. Terjadi banyak fitnah. Maka Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penutup daripada nabi. Artinya apa? Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang mengaku nabi, perlu tak kita percaya? Tak perlu. Kita cukup mempelajari kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti sunnah-sunnah beliau dari apa yang kita pelajari dari kitab dan daripada yang dijelaskan oleh ustaz dan ustazah kita. Ya, belajar ini termasuk kebiasaan baik atau yang buruk? Ya, baik. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya apa itu Pak Ustaz? Artinya orang kita ini termasuk orang yang beriman atau orang yang berilmu? Ya. Allah itu akan mengangkat orang yang derajat orang yang berilmu dan beriman. Kita ini termasuk orang yang berilmu atau beriman? Beriman. Tapi kita belajar. Kita ini belajar. Kenapa? Kita termasuk apa? Termasuk orang yang beriman atau termasuk orang yang berilmu? Ya, kedua-duanya. Ya, kita orang yang beriman kepada Allah, naik derajat kita. Kita juga orang yang berilmu, naik juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa untungnya? Ya, untungnya kita mendapat tempat kemuliaan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Ya. Kok bisa seperti itu Pak Ustaz? Iya. Karena ada orang yang tidak beriman kepada Allah itu tinggi tak derajatnya di sisi Allah? Tidak. Makanya ada orang yang bilang, Pak Ustaz, ada orang yang baik sekali, tapi dia tak beriman kepada Allah. Kira-kira bagaimana kebaikan dia? Diterima atau tidak? Dia baik, suka membantu orang, suka dan segala macamnya, gitu ya kan? Tapi sampai mati dia enggak mau beriman kepada Allah. Padahal dah dikasih tahu nih, kamu berimanlah kepada Allah. Allah itulah Tuhan. Allah itulah yang memberi kamu rezeki. Tak percaya dia. Dia percaya dia dapat rezeki apa yang dari usaha dia. Pokoknya tak mau dia percaya sama Allah. Kira-kira yang seperti ini. Tapi kalau dia dikasih apa namanya, bantu buat jalan, bantu dia. Bantu nanti buat kopi, buat dia, gitu kan? Orang kayak gini dia kalau dia mati masuk surga atau masuk neraka dia? Ya. Kuncinya harus beriman kepada Allah dan Rasulullah. Jangan separuh-paruh. Ini ada tak orang yang beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasulullah? Ada tak? Ada. Itulah orang-orang yang iri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka iri?
Karena Nabi Muhammad itu bukan dari golongan merekanya. Makanya orang tu kemarin di atas dunia ni banyak macam orang ni Pak Ustaz. Ada yang dia pengen dia yang ngatur Allah tu, ya kan? Ya Allah, pengennya Nabi itu dari keluarga kami. Kalau tidak dari keluarga kami, tak mau kami beribadah. Ini pula gaya orang tu kan. Bisa dia mengatur Tuhan. Nah, makanya orang tersebut tidak mau dia beriman kepada Nabi Muhammad dan ingkar kepada Allah. Orang kayak gini, separuh dia beriman dia masuk surga atau masuk neraka dia? Ya, tetap masuk neraka. Kita harus benar-benar iman kita, Pak Ustaz. Harus beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Utusan Allah, hamba Allah. Sama Nabi Muhammad itu sama dengan kita sebagai manusia. Oh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Iya, karena ni ada orang pengennya Nabi itu atau utusan Allah itu tidak seperti manusia. Nabi Muhammad tu pernah tak kalau dia dilempari pakai batu berdarah tak dia? Tetap berdarah. Sama dengan kita. Kita dilempari batu, ya kan? Berdarah tak kita? Berdarah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad, ya kan, pengen berdakwah ke Taif, ya kan, penduduk Taif saat itu dihasut untuk mengusir Nabi Muhammad, ya kan? Nah, akhirnya mereka melempari Nabi Muhammad pakai batu, dilemparinya. Akhirnya kenalah Nabi Muhammad dan berdarahlah gigi pipinya. Ya. Kenapa sebab? Karena ia masih manusia. Iya. Jadi makanya ada orang ni pengennya sakti, ya kan? Pengennya dan segala macamnya yang wow, luar biasa. Padahal Nabi itu tidak seperti itu. Nabi saja seperti manusia biasa, apalagi kita. Makanya jangan mencari yang aneh. Biasanya yang aneh-aneh itu datangnya dari mana? Ya, dari syaitan. HP tidak bisa apa-apa, Pak Ustaz. HP itu cuma membuat kita terlena, menghabiskan waktu kita sia-sia. Ya, kok sia-sia Pak Ustaz? Alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan waktu kita menggunakan HP dengan membaca Al-Quran. Kalau kita sering main HP, kita selamat tak dari surga dan neraka? Selamat sisa dari kubur kita? Selamat tak kira-kira? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ya, bacaan Al-Quran kita, solat kita, amal ibadah kita. Kalau HP bisa tak? Tak bisa, kecuali kalau HP itu kita gunakan untuk menyebarkan agama Islam. Ini jangan diposting lagi main PUBG, dipostingnya, wow, ini dah rankingnya berapa, gitu ya kan, kelasnya berapa. Itu tidak masuk, itu perbuatan yang sia-sia. Makanya Islam ini diajarkan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang tidak menyia-nyiakan waktu. Kemarin waktu Ramadan banyak tak contoh-contoh orang yang menyia-nyiakan waktu? Banyak atau tidak? Banyak, ya kan? Waktu pertama Ramadan saking ramainya masjid penuh, orang solat sunnah tarawih dan semakin lama semakin berkurang. Kemana orangnya? Sibuk dengan perbuatan yang sia-sia. Apa contohnya? Bakar mercun, main kembang api, apa lagi? Jalan-jalan, apa lagi? Jaga ronda tu keamanan apa Ustaz? Beda lagi. Apa lagi perbuatan yang sia-sia yang kemarin? Nongkrong, cerita dan segala macamnya, ya kan? Padahal di bulan Ramadan itu segala amal ibadah kita dilipat gandakan, ya. Oke. Kemudian kira-kira kalau orang yang mendakwakan Islam itu disukai atau dimusuhi? Pernah kalian dikasih dakwah?
sama Pak Ustaz, marilah kita solat. Kira-kira enak atau enggak? Hah? Enak? Enak. Ada yang enak itu bagus, tapi ada yang enggak enak Pak Ustaz. Kalau kita senang didakwa oleh orang, kita marilah kita solat, senang hati kita, itu bagus hati kita, bersih hati kita. Tapi kalau ada orang yang marilah kita solat, ya kan? Marilah kita zakat, marilah kita berbuat baik, marilah kita berkata yang baik-baik, tidak mau dia, maka hatinya bermasalah. Kalau hati bermasalah, orangnya juga bermasalah. Kalau orangnya bermasalah, pikirannya juga masalah semuanya itu. Artinya apa? Ada yang salah dengan dirinya. Ya, apa contohnya? Kalau zaman Nabi Muhammad, siapa itu? Abu Lahab. Tahu enggak Abu Lahab itu? Abu Lahab ini, ya kan? Saking sibuk dia, tahu sibuk? Sibuk dia mencari Ya, sibuk dia mencari supaya agama Islam ini tidak benar. Tahu nak caranya gimana? Dia lempari Nabi Muhammad dan dia provokasi dan segala macamnya. Kamu jangan percaya Nabi Muhammad. Jangan percaya Nabi Muhammad yang kata ini gini tak benar. Tapi tahu tak kira-kira? Ada surah Al-Lahab. Tahu apa bunyi surah Al-Lahab? Tabbas yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talahab. Ayat ini, surah ini mengkhususkan untuk menjelaskan Abu Lahab kelak pasti akan masuk neraka. Kira-kira ini ayat turun saat Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Ada yang tahu? Surah Al-Lahab turun setelah Abu Lahab sudah mati atau masih hidup? Ya, masih hidup. Masih hidup Abu Lahab. Itulah Abu Lahab itu, ya kan? Saking sibuk tadi saya bilang kan. Kira-kira gini. Kira-kira kalau Abu Lahab itu kan dia kan sibuk menentang agama Islam. Ada ayat turun nih menjelaskan Abu Lahab kelak pasti akan masuk neraka. Kira-kira kalau Abu Lahab itu beriman, masuk neraka enggak dia? Tidak, dia tidak akan masuk neraka kalau dia beriman. Itulah Abu Lahab tu. Saking bermasalahnya pikiran dia, ya kan? Untuk menyalahkan agama Islam ini, apa yang dijelaskan Nabi Muhammad untuk mematahkan argumennya, ya kan? Cukup kalau Abu Lahab saja. Kalau Abu Lahab ini masuk Islam, kira-kira ayat tadi salah atau tidak? Salah. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Itu tadi, karena sudah menjadi ketetapan Allah. Dan ia pun tidak mau bertaubat. Abu Lahab tidak mau bertaubat, keras hatinya. Akhirnya ia tetap dalam keadaan kafir, menentang kebenaran. Orang kafir itu sebenarnya baik atau jahat? Siapa itu sebenarnya orang kafir? Tahu orang kafir itu apa? Orang yang menolak kebenaran. Ya, jadi kalau ada orang menolak kebenaran, itulah. Tapi yang dimaksud ini menolak kebenaran itu ya tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ini jangan-jangan nanti berapa 2 tambah 2 kalian buat 5. Kafir kau, gitu kan? Kayak gitu dah. Itu matematika. Kalau dibuatnya 2 tambah 2 sama dengan 5 itu salah, bukan kafir. Kafir itu artinya orang yang menutupi kebenaran. Tahu dia Allah itu Tuhan, tahu dia Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi dia masih menutupinya. Menutupi atau mengingkarinya, tidak mau mengakui. Maka orang yang di sini disebut dengan kafir. Disebut saja dengan kafir. Jadi paham ya? Nah, makanya kalau ada orang, Pak Ustaz, kita jangan sebutlah orang-orang kafir itu dengan orang kafir, tapi kita sebut dengan non-muslim. Bisa tak gitu? Tetap tidak
Kenapa Pak Ustaz? Karena istilah kafir itu juga berasal dari apa ayatnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, paham ya? Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu sejenak. Habis itu nanti kita masuk lagi dan membaca Al-Quran dan mengerjakan latihan. Ya. Al-Quran Al-Habib, Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.